Di dunia modern, diskriminasi karena gender mestinya tidak ada lagi. Tapi ternyata tidak. Kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 meningkat. Ketidakadilan gender memiliki efek domino dalam perlindungan sosial perempuan bahkan di seumur hidupnya. Baik, Kak Citra, boleh ceritakan secara umum itu tentang Holabek, organisasinya seperti apa, dan awal berdirinya tuh bagaimana? Siapa pendirinya, tujuannya apa, tantangan saat awal berdirinya tuh bagaimana? Baik, jadi Holabek Jakarta adalah sebuah gerakan global yang memiliki tujuan untuk mengakhiri kekerasan di ruang publik dengan cara memberikan ruang aman bagi penyintas atau korban melalui website dan sosial media. Holabek sendiri itu adalah gerakan yang dibuat di global ya, dimulainya di Amerika, yang dimana dibawa ke sini oleh seorang ekspat, seorang guru bernama Angie, yang dimana ia buka cabangnya di sini. Dia memulai gerakan Holabek Jakarta itu sendiri sekitar 2016-2017. Jadi Holabek sendiri adalah bukan komunitas, bukan organisasi, tapi gerakan gitu kan, yang dimana kita tidak punya anggota member, tapi kita punya beberapa co-directors, tokoh-tokoh aktivis dan anak-anak muda penggerak di Jakarta. Kami adalah sebuah platform website yang dimana memberikan ruang buat para korban dan juga para saksi ya, bystanders, menceritakan kisah pelecehannya atau membantunya para saksi ini dalam bentuk bystanders intervention metode 5D yang kita punya. Tapi selain itu juga kita hadir aktif di media sosial sebagai kolaborator, sebagai platform edukasi juga tentang pelecehan seksual secara general. Gender equality itu adalah ketika dimana dunia ini sudah terlepas ya, keluar dari sistem patriarki yang juga menindas tidak hanya perempuan tapi laki-laki, tapi menindas cara pemikiran kita semua gitu kan. Tentu gender equality itu memang di depannya kita memperjuangkan hak yang sama gitu ya. Tapi kita juga mau mengeluarkan kotak pemikiran setiap individu, perempuan maupun laki-laki, dengan mengubah lensa dan perspektif yang juga setara gitu, tidak dari narasi laki-laki lagi gitu. Karena aku di Jakarta ya, jadi yang aku bisa lihat adalah yang di sekitar aku sendiri gitu ya. Dan kalau di Jakarta menurut aku sudah lumayan mencakup jangkauan yang luas ya, dengan kita juga lihat setiap Women's March Jakarta juga penuh gitu, yang datang banyak gitu, dan juga munculannya gerakan-gerakan anak muda misalnya Gen Z dari sekolah-sekolah di Jakarta gitu ya, tentang mengadvokasikan isu-isu gender. Satu hal sebenarnya yang bisa kita, misalnya dengan satu hal ini kita langsung bisa mencapai ini gender equality, yaitu hanya sesederhana bahwa kamu menganggap perempuan itu adalah manusia gitu. Jadi menganggap bahwa kita semua sama, kita semua manusia, kita semua juga dilahirkan dengan cara yang sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu kelompok makhluk hidup itu lebih unggul dibanding yang lain. Sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah sebagai gerakan ya, komunitas, organisasi, aktivis gitu, yang kita lakukan sehari-hari kita adalah lead by example gitu. Kita nggak mengedepankan agenda kita, memaksakan agenda kita terhadap orang lain gitu kan. Kita hanya mengedepankan cerita nyata, data, fakta, bukti
realitanya seperti ini gitu. Jadi kalau orang yang memang kita bisa melihat juga bahwa mana yang terbuka atau tidak pikirannya ya, mereka yang mau belajar atau tidak, mereka yang mau membaca atau tidak, menyaksikan atau tidak, ya semua pilihan masing-masing. Kalau aku sih pasti, kalau aku secara pribadi ya pasti akan terus aktif di gerakan aktivisme ini, apapun isunya, mau itu hal-hal yang terjadi secara personal terhadap saya, gitu ya, isu-isu yang memang dekat dengan kehidupan aku sehari-hari, tapi juga isu-isu yang memajukan peradaban kita ke depan gitu kan. Jadi seperti rasisme misalnya. Jadi itu isu-isu yang memang memajukan kita semua ke depan, ke keadilan, ke toleransi dan hormat bagi sesama, itu pasti aku akan terus perjuangkan. Tapi juga jangka panjang kita juga mau menjangkau orang-orang yang mungkin tidak terjangkau, seperti mungkin orang-orang yang hanya melihatnya menontonnya TV gitu. Jadi kita juga mau menjangkau media-media yang mainstream gitu ya, menjangkau rakyat yang lebih luas. Tapi juga kita juga mau menghasilkan generasi-generasi muda yang lebih melek gender, melek isu-isu yang sedang terjadi di dunia. Dan menurut aku melihat banyak sekali gerakan-gerakan yang bermunculan dari generasi di bawah aku, itu sudah hal yang suatu hal yang positif.